warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi Waalaikumsalam. sama kita di Nikmatnya Sedekah. Insya Allah banyak berkah. Ya. Jadi bintang tamu kali ini agak beda Pak ceritanya dari yang sebelum-sebelumnya. Apa bedanya? Bedanya Papa yang jelasin. Baik pemirsa, sebelum saya perkenalkan bintang tamu kita yang sudah ada bersama kita. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, ini istimewa ini. Saya pengen ngasih sedikit aja buat diri saya dan buat anak-anak saya, Wilda Kumi, dan buat anak-anak Ayah Yusuf di seluruh Indonesia. Begini, kalau ngelihat ada orang yang kecil, oke, jangan ngecilin. Kenapa? Karena siapa tahu besok dia akan menjadi orang yang besar. Amin. Kalau ngelihat ada orang yang miskin, ya, jangan ngecilin. Jangan ngeledek, jangan ngehina. Kenapa? Bisa jadi besok kita yang datang kepada dia. Lalu dia menjadi mitra terbaik kita, menjadi pemodal terbaik kita, karena dia menjadi orang yang kaya. Tumben nih tulisannya bagus ya. Biasanya. Ya. Kalau ada orang yang susah, ya, yang sulit, ya, yang bermasalah gitu ya, yang banyak trouble-nya, hati-hati. Kalau bisa kita jangan jauh-jauh sama dia. Mesti dekat-dekat sama dia. Kenapa? Besok dia pengalamannya lebih banyak daripada kita. Lalu kemudian dia menjadi orang yang tangguh, yang bisa jadi kita besok berlindung kepada dia dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bila ada melihat orang yang kotor, gitu, salah, sesat, ya, buruk, hancur kelakuannya, ya, ngerepotin, maka alirkanlah doa buat dia. Jangan nambah-nambahin sesat. Jangan nambah-nambahin kemudian kufurnya dia gara-gara omongan kita. Dia emang gak bakalan bisa jadi orang benar. Gak boleh gitu. Kenapa? Besok bisa jadi kita nitipin anak kita kepada dia karena dia jadi kiai. Karena dia jadi ulama. Waduh, benar. Hati-hati. Hati-hati benar. Saya mah kalau ngelihat ada orang gitu yang bermasalah gitu ya. Dan ini kan pandangannya Allah gitu. Ketika Allah memandang hamba-hambanya yang buruk, apa kata Allah? Jangan berputus asa dari rahmatku. Keren kan? Tapi kalau manusia kerjaannya apa? Jauhin dia. Jangan dekat-dekat sama dia. Salah. Insya Allah kita akan belajar dari tamu kita yang istimewa. Bagaimana 15 tahun. Ya 15 tahun Kak Wirda. Beliau ada di dunia yang ya boleh dibilang dunia kelam, dunia hitam, dunia pekat. Dan bisa jadi kita akan dengar langsung dari beliau bahwa beliau itu juga bukannya sekedar pelaku tapi biangnya gitu. Tapi hari ini beliau menjadi biangnya orang-orang yang bertaubat. Sama-sama kita langsung sapa beliau ya. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Ya, air matanya udah menjadi saksi nih. Mudah-mudahan Allah redho. Udah aku ikut nangis. Hah? Ntar aku ikut nangis. Subhanallah. Saya mau meluk dulu ah. Aduh. Ini orang hebat ini. Aduh. Saya ya pemirsa belum tentu lo bisa ngajak orang-orang berbuat baik kembali ke jalan Allah. Iya kan? Kan kita sepakat ya pemirsa ya. Untuk ngelawan monster, kita perlu monster gitu kan. Betul nggak? Hah? Iya. Mas, makasih lo udah datang. Saya yang terima kasih. Saya, Masya Allah. Apa, bagaimana ceritanya? Dari awal ya, dari mulai masa-masa kelam. Iya, Tat. Waktu awalnya sih dari bujang, Tat. Bujang. Iya. Masih zaman sekolah. Hmm. Zaman sekolah itu lebih banyak di jalanan daripada di kelas. Oh, jadi emang dari sekolah udah bandel. Iya. Padahal yang saya bikin bapak saya itu guru. Oh. Guru di sekolah yang saya sekolahin itu di STM.
Tapi itu- anaknya gitu. Itu saya hancurin nama baik bapak saya. Allah. Saya sampai di sekolahan itu nggak orang-orang 3 tahun, saya 4 tahun. Hmm. Kasusnya pada saat mau ujian, memang dari kelas 1 sampai kelas 3 itu banyakan mandolnya, banyakan bolosnya. Hmm. Sampai bapak juga udah puyeng, udah bingung. Terus pada saat mau ujian itu, kita kan sering tawuran sama anak sekolahan lain. Padahal saya juga anak STM. Iya, Pemirsa saya STM dulu. Sekolah Teknik Mengaji. Iya. Iya. Aliyah. nah zaman Jadi bibit-bibit nakal sampai kemudian akhirnya hidup di dunia pencopet, Iya. dunia maling, dunia kemudian malam. iya. Itu memang dari Dari mulai sekolah. Dari mulai sekolah. Sekolah itu dari pagi sampai tengah malam. Iya, Sekolah dari pagi sampai tengah malam. iya. Maksudnya? Masuk pagi, langsung kita di tempat tertentu itu ada tempat nongkrong. Kumi ambil tisu Gi buat. Itu nongkrong, nggak ke sekolahan, nggak ke kelas. Ya. Itu pagi-pagi kita udah pada gelar minuman itu. Aduh. Dari SMA udah minum. Udah, Udah mabok. iya. Dan yang maboknya itu udah dari pagi datang turun dari bis, Nitip bentar. itu kita udah langsung nongkrong. Terus sampai Jadi bukan cuma madol nih. bukan. Mabok nih. Iya. Nah itu terus sampai siang, lanjut yang sekolah pagi pulang, kita nggak pulang. Gabung sama yang sekolah siang. Aduh, iya. Yang sekolah siang itu kita tarikin harus nongkrong. Waduh, bawa orang malah ya. Iya, tambahin, nambah. Terus sampai malam. Ya, makasih. Sampai malam, terus nambah terus. Sekolah siangnya pulang, kita nggak masih pulang. terus. Kita nggak pulang. Ada di Jakarta Pusat itu ada kampung orang-orang itu. Kita kumpul sama Di para situ. pencopet itu. Nah, Ini terus- pemirsa, Mas Rustam ini kemudian akhirnya sekian belas kemudian punya majelis apa nama majelisnya? Darut Toba. Darut Taubah, tempatnya orang-orang bertaubat. Aku mau nanya sebenarnya. Boleh apa? Biasanya kan orang yang kayak gitu, semua orang tuh kalau kita punya kecenderungan suka bosen, ya kan? Orang sering berbuat jahat juga kadang bosen jadi orang jahat, pengen berubah jadi baik. Nah kadang-kadang ada satu titik di mana mungkin kehantem atau turn back point lah istilahnya ya, yang bikin jadi kayak ya udah berubah gitu. Entah itu ditegur sama Allah atau gimana. Ada nggak sih kejadian-kejadian yang Iya akhirnya? yang paling Iya apa? yang Apa ya gitu? udahlah gitu. Paling menohok atau Iya. apa jadi putar balik gitu? Itu ada di titik yang belum lama, tapi kejenuhan yang ditanyain sama Pak Wirda. Mbak Wirda itu waktu di masa itu sama sekali nggak ada. Wih, Bahkan menikmati, bahkan bapak itu udah di opnam, udah stadium tingkat terakhir itu, saya nggak tahu. Bapak itu udah, almarhum itu udah berminggu-minggu di rumah sakit, sakratul mautnya nungguin saya Ustaz. Dan saya nggak pulang-pulang. Allah, tahan sebentar Mas Rustam. Kita harus mempersilahkan yang mau lewat-lewat dulu nih. Ya pemirsa ini luar biasa, jadi jangan khawatir. Allah bukan cuma akan menerima orang-orang yang baik, tapi Allah juga akan menerima orang-orang yang salah, yang mau berbuat baik.